Waalaikumsalam. Abian, sini masuk, Nak. Abian, silakan duduk. Abian, terima kasih ya sudah berkenan datang memenuhi panggilan Ibu. Ibu minta maaf sebelumnya jadi mengganggu jam istirahatnya Abian. Gak apa-apa? Apa Bu? Abiannya sudah jajan? Sudah Bu. Sudah makan? Sudah Bu. Oke. Kira-kira Abian tahu nggak kenapa Abian Ibu panggil? Mungkin karena telat Bu. Karena telat. Oke. Boleh nggak Ibu ngobrol-ngobrol dulu sama Abian? Boleh Bu. Boleh? Boleh. Oke. Gini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan diberkahi Allah. Ya. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Abian, pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individual ya. Khusus hari ini Abian akan dihadapkan oleh proses rekam ya. Di hadapan Abian ada beberapa kamera dan juga ada Zoom, di mana ada dosen pembimbing Ibu dan juga guru pamong Ibu ikut menyaksikan acara ini. Gak apa-apa? Gak apa-apa Bu. Abian keberatan nggak? Tidak. Tidak ya? Oke. Kegiatan hari ini insya Allah durasinya sekitar 45 menit ya. Nanti di akhir kegiatan Abian akan mengerjakan tugas ya. Dan Ibu harapkan pada Abian bisa secara terbuka dan sukarela cerita-cerita sama Ibu ya. Iya Bu. Nah, insya Allah ceritanya Abian akan aman ya. Ibu akan menjunjung tinggi asas kerahasiaan ya, tidak akan Ibu sebarluaskan. Oke? Oke Bu. Oke, siap. Oke, tadi kan Ibu nanya ya sama Abian, kenapa sih Ibu panggil Abian ke sini? Karena telat Bu. Telat. Selain itu? Kurang tahu juga sih Bu. Kurang tahu? Iya. Katanya guru-guru di kelas Abian suka tidur. Iya Bu. Bener? Betul. Katanya Abian suka telat ngumpulin tugas juga. Iya? Iya Bu. Kok bisa begitu? Semenjak pandemi COVID, kan belajar dari rumah tuh PJJ. Terus habis itu saya juga suka main game online. Nah sampai larut malam. Nah jadi saya kalau misalnya PJJ kadang nggak ikut Zoom, nggak pernah sama sekali ngerjain tugas juga. Jadi ke bawah sampai sekarang. Oh, jadi gara-gara BDR, belajar dari rumah ya, PJJ selama pandemi kemarin, Abian jadi edik main game online. Belajarnya jadi lalai. Terus sering begadang jadinya ya, bangun telat gitu. Iya Bu. Jadi males aja ya ujung-ujungnya ya. Oke. Orang tua tahu Abian suka main game online sampai malam begitu, sampai begadang? Nggak tahu Bu, soalnya saya kan beda kamar juga sama orang tua. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau bangun telat tahu? Tahu Bu. Kesiangan tahu? Tahu. Apa responnya orang tua? Suka ngomongin katanya jangan telat-telat, jangan terlalu mepet kalau misalnya berangkat sekolah. Saya juga suka bangun siang. Oh, oke. Ibu mau nanya sama Abian. Menurut Abian, perilaku ini nih benar atau salah? Salah Bu, soalnya sekolah itu tempatnya untuk belajar, bukan tempat untuk tidur. Salah ya? Oke. Pada kegiatan konseling ini, Ibu bermaksud membantu Abian, ya, membantu Abian memecahkan masalah dalam masalah belajar. Iya Bu. Ya. Saatnya jam kelima dimulai. Nah, Ibu mau membantu Abian supaya Abian tidak ada lagi kendala di masalah belajar di kelas. Ya, begitu. Jadi Ibu harapkan Abian bisa bekerja sama dengan baik ya untuk hari ini ya. Iya Bu. Oke. Gini Abian,
Ibu mau nanya, dari rentang 1 sampai rentang 10, ya, posisi Abian nih, perasaan Abian terhadap motivasi belajar, terhadap semangat belajar itu ada di posisi berapa? Dinilai berapa? 4, Bu. 4? Hmm. 4? Iya. Jelek dong. Rendah banget dong. Iya, Bu. Benar di posisi 4 semangat belajar Abian? Bener, Bu. Benar. Oke. Kalau 4 kan jelek nih. Abian tahu nggak semangat belajar jelek itu disebutnya apa? Namanya apa? Nggak tahu, Bu. Kalau semangat belajar Abian rendah, jelek, artinya Abian motivasi belajarnya juga rendah. Abian tahu nggak motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar rendah itu apa? Nggak tahu, Bu. Motivasi belajar rendah itu adalah artinya nih, Abian tidak memiliki hasrat untuk berprestasi. Abian artinya tidak memiliki keinginan atau semangat belajar yang tinggi sebaik-baiknya gitu. Itu yang namanya motivasi belajar rendah. Ya. Iya, Bu. Abian merasakan hal itu berarti ya? Udah paham ya sama kasusnya Abian ini nih? Kenapa Ibu panggil? Paham, Bu. Oke. Nah, Ibu mau nanya nih sama Abian. Apakah selamanya Abian akan stuck di posisi seperti ini? Tidak, Bu. Tidak? Iya. Benar. Benar. Mau berubah? Mau. Ibu mau nanya. Harapan kamu, ya, harapan kamu setelah pertemuan ini selesai itu apa? Saya harap saya bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih senang lagi untuk belajar, Bu. Gitu. Iya. Bisa Abian berubah? Bisa, Bu. Bener. Bener. Abian. Oke. Sekarang gini, Ibu mau ngajak Abian berfantasi, ya. Ibu mau ngajak Abian berfantasi. Coba Abian bayangkan, ya. Coba Abian bayangkan di suatu malam, ya. Di suatu malam Abian tertidur pulas, ya. Bayangkan, Abian boleh merem, boleh melek, terserah ya. Coba Abian bayangkan pada suatu malam Abian tertidur pulas, ya. Dan di malam hari itu terjadi banyak keajaiban, ya. Keajaibannya itu adalah tiba-tiba semua masalah Abian hilang, semua masalah Abian terselesaikan, ya. Jadi pas Abian bangun itu Abian gak punya beban apa-apa, gak punya masalah apa-apa, ya. Bayangkan, saat Abian bangun pagi, apa yang berbeda dari diri Abian? Menurut Abian? Menurut saya akan lebih senang lagi dan lebih happy lagi untuk belajar, Bu. Kalau Abian bangun akan lebih happy lagi. Happy. Apakah perasaan happy ini berbentuk? Tidak, Bu. Tidak. Apakah perasaan happy ini berwarna? Iya. Iya. Warna apa? Warna-warni. Warna-warni. Artinya ceria dong, cerah. Iya, Bu. Oke. Besar atau kecil perasaan happy ini? Besar. Besar. Iya. Oke. Coba Abian ingat-ingat perasaan happy ini. Ya. Ya. Paham ya? Abian ingat-ingat perasaan happy Abian, ya. Ibu pengen ngajak Abian flashback ke masa lalu, ke masa lampau, ya. Momen apa, ya? Momen apa di masa lalu yang Abian miliki happy yang kayak gini gitu? Momen apa di masa lampau yang perasaan happy-nya se-happy ini, seseneng ini? Kalau nggak
salah, waktu itu saya pertama kali belajar motor, Bu. Belajar motor? Iya, Belajar motor bikin kamu happy? betul. Kenapa kamu bisa happy? Karena waktu itu kan saya belajar pas pandemi COVID. Nah, abis itu bosan di rumah terus. Terus saya belajar motor, jadi bisa muter-muter biar nggak bosan. Oh, momen belajar naik motor karena bosan dari rumah, bisa muter-muter rumah ya, komplek rumah gitu, itu membuat kamu happy bisa belajar motor. Iya, Bu. Sampai ke jalan raya atau di komplek aja? Sampai ke jalan raya. Belajar motor langsung ke jalan raya? Iya, Bu. Se-happy itu? Iya. Oh. Belajar sama siapa? Sama kakek saya, Bu. Sama kakek. Iya. Kalau belajar sama kakek emang berapa lama waktu itu? Sebentar, Bu. Kurang lebih 1 jam, Bu. Oh, jadi momen belajar naik motor langsung bisa, langsung ke jalan raya, itu bikin happy banget ya? Iya, Bu. Oke, itu kejadian 1 ya. Ibu mau nanya lagi, ada nggak momen lain? Ada nggak momen lain yang perasaannya sama se-happy ini? Mungkin ini, Bu, waktu itu saya pernah beli sepatu futsal buat pertama kalinya. Sepatu futsal? Iya. Kamu senang futsal? Iya, Bu. Sesenang apa sama futsal? Seneng banget. Saya soalnya udah suka main futsal dari kecil. Kenapa bisa sampai seseneng itu? Karena perjuangannya sih, Bu, susah dapatinnya. Harus tunggu kakinya gede dulu. Oke. Berarti kalau kita lihat dari kejadian masa lampau, ya berarti ada momen di mana Abian bisa sesemangat itu dalam mempelajari sesuatu ya, suatu hal yang baru sampai bisa. Iya. Contohnya yang pas tadi belajar motor, ya. Iya, Bu. Itu Abian bisa semangat belajar motor sampai bisa. Berarti Abian punya semangat, punya daya juang tinggi untuk mau belajar. Ya, sekarang gini, kalau dikaitkan dengan masa sekarang nih, ya di masa sekarang, kalau kalau dibandingkan dengan masa lalu yang itu yang bikin kamu happy, solusinya apa nih untuk memecahkan masalah Abian? Mungkin yang tadi saya sebutkan tadi, membuat jurnal harian itu, Bu. Jurnal harian? Iya, untuk mencapai target dan biar hidup saya lebih tertata lagi. Boleh bikin jurnal harian ya. Berarti kalau jurnal harian isinya kegiatan saya. Kegiatannya Abian? Iya, dari bangun pagi sampai tidur malam. Oh, berarti nanti Abian jelaskan ya tercapai atau enggaknya. Iya, Bu. Jurnal harian. Berarti ini rencana solusinya Abian. Iya, Bu. Rencana solusinya Abian membuat jurnal harian. Kapan mau mulai bikin? Mungkin besok paling, Bu. Ibu mau nanya, sekarang nih dari sesi ngobrol kita nih, kalau kita pakai rating lagi nih, nilai 1 sampai 10, Abian ada di posisi mana? Di nilai berapa? Nilai 7, Bu. 7? 7 atau 8 deh kayaknya, Bu. 7 atau 8. Kalau 7 atau 8 artinya sekarang udah ada semangat berubah dong, semangat belajar. Iya, Bu. Iya. Oke. Sekarang gini, Ibu mau minta sama
kamu ya, ibu minta Abian untuk membuat tulisan kesan-kesan Abian tentang hari ini ya. Dari pertemuan kita hari ini, Abian mendapatkan apa sih gitu ya, dari sesi obrolan kita nih, apa sih yang Abian dapatkan? Abian tulis di sini, tulis nama ya, sama tuliskan apa yang ada di pikiran atau hati Abian. Oke? Ibu juga sama, ibu juga akan menuliskan pesan-pesan kecil untuk Abian ya. Oke, Abian sudah Sudah, Bu. sudah menuliskan tentang apa yang Abian dapatkan hari ini? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan ke ibu? Boleh, Bu. Oke, ini ibu pegang ya, ibu simpan. Iya, Bu. Nah, pada kegiatan ini juga ibu punya pesan untuk Abian ya. Ibu tadi barusan sama-sama nulis kayak Abian ya. Ibu bacain ya, Iya, Bu. ibu bacain. Oke. Pesan untuk Abian. Hai Abian, terima kasih ya sudah mau bercerita sama ibu hari ini. Terima kasih Abian sudah mau terbuka. Terima kasih Abian sudah mau jujur tentang kesalahan Abian juga. Tahu nggak, Abian itu keren loh. Ibu jadi tahu kalau Abian itu sebenarnya anak yang rajin. Abian punya semangat yang tinggi jika punya suatu keinginan. Contoh, ini akan ibu kasihkan untuk Abian. Abian dari tadi nguap-nguap aja nih, masih begadang nih. Besok-besok jangan begadang lagi ya. Iya, Bu. Nah, ini pesan untuk Abian. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat Abian. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau Abian lagi merasa down, lagi merasa males, ya, Abian ingat tulisan ibu, ingat cerita-cerita kita, ingat cerita-cerita masa lalu kamu yang bahagia itu. Mudah-mudahan Abian bisa jadi bangkit lagi, semangat lagi. Iya, Bu. Ya, ibu juga jadi keingetan untuk jurnal harian. Untuk jurnal harian, ibu punya contohnya. Ibu punya contohnya kurang lebih seperti ini. Ibu harapkan nanti minggu depan Abian bisa menghadap ibu lagi ya. Iya, Bu. Sekarang Rabu, artinya seminggu lagi hari Rabu depan. Ibu harapkan Abian datang lagi ke ibu, memperlihatkan progres ini, ya, isian ini udah sampai mana, apa aja yang sudah berhasil, ya. Artinya nanti isiannya udah makin penuh, ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ini kan rencana solusinya Abian, kemauannya Abian, artinya Abian harus mengerjakan. Dan hari ini, ibu ingin mengingatkan Abian, nanti ibu kirimkan link Google Form, ya, jangan lupa Abian isi. Sebentar ibu kirim ya. Ya. Sebelum kamu kembali ke kelas, ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena dia udah masuk ya tadi ya, sejak istirahat, Abian boleh balik ke kelas. Ininya dibawa sebagai contoh, jangan lupa. Sampai ketemu lagi minggu depan berarti ya, hari Rabu, jangan lupa. Iya, Bu. Setelah istirahat aja. Iya. Ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Abian. Semangat. Iya, Bu. Iya, semangat gitu. Semangat. Semangat. Ya, see you. Oke. Dia juga panggil.
Jurnal harian Day One.